Halo kawan anime, pada kali ini admin akan membahas mengenai spoiler manga Jujutsu Kaisen chapter 237 yang terbaru. Kekalahan Gojo melawan Sukuna di Jujutsu Kaisen sebelumnya membuat penyihir Jujutsu lain tidak tinggal diam dan langsung turun di chapter yang terbaru ini 237. Hajime Kashimo yang merupakan penyihir Jujutsu dari 400 tahun yang lalu saat ini berada di dalam salah satu tubuh seseorang yang sebelumnya telah disiapkan oleh Kenjaku. Hadirnya Kashimo di masa saat ini bertujuan untuk mengalahkan salah satu penyihir terkuat, yaitu Sukuna, sang raja kutukan. Pada spoiler manga Jujutsu Kaisen chapter 237 ini akan menceritakan seorang penyihir terkuat yang dijuluki sebagai Dewa Petir dari 400 tahun yang lalu. Dan dia akan memulai pertarungan dengan Sukuna yang disebut sebagai Raja Kutukan. Chapter dibuka dengan Hajime Kashimo yang masuk ke tempat pertarungan untuk melawan Sukuna. Di saat yang sama, terdapat bongkahan es berdiri menyendiri yang sangat besar. Di awal chapter ini pun, komentar untuk Jujutsu Kaisen 237 adalah pertarungan melawan yang terkuat. Dewa Petir Kashimo memasuki sebuah ring. Selain itu, pertarungan ini pun bukan lagi antara yang terkuat, melainkan pertarungan melawan yang terkuat mulai saat ini. Tidak hanya Kashimo saja, kita juga diperlihatkan Hakari Kinji yang menentang Urame yang merupakan pelayan Sukuna. Hakari mengatakan bahwa dia sudah berjanji untuk tidak membiarkan Urame hidup. Hakari lalu membuka domainnya dan Urame mengaktifkan Ice Formation untuk melawannya. Walaupun ketika domain Hakari telah menangkap Urame di dalamnya, bongkahan es yang berada di atas pertarungan tersebut terus berjatuhan. Lalu bongkahan es ini tiba-tiba menguap dan Kashimo menyadari bahwa semua itu untuk mengantarkan sesuatu kepada Sukuna. Dan itu adalah senjata terkutuk yang dibuat oleh Yorozu sebagai imbalan atas sumpah kematian yang telah mengikat. Senjata terkutuk itu disebut sebagai Kamutoke. Sukuna melancarkan serangan listrik ke arah Kashimo dengan senjata terkutuknya dan mengatakan good old times, yang artinya masa lalu yang indah. Namun secara kebetulan energi terkutuk Kashimo telah membuatnya kebal terhadap listrik. Kashimo lalu menanyakan kepada Sukuna, apakah kamu menjadi yang terkuat atau kamu terlahir sebagai yang terkuat? Sukuna lalu menyebut Kashimo sebagai seorang yang berlebihan. Tidak hanya itu, ia juga menganggap Gojo adalah hal yang sama. Lalu Sukuna mengetuk kepalanya dengan senjata dan memanggil Kashimo untuk melawannya. Pertarungan Kashimo melawan Sukuna telah dimulai. Ia mencoba mendaratkan serangan ke arah Sukuna menggunakan tongkatnya. Akan tetapi Sukuna mampu memblokirnya dengan Kamutoke di tangannya. Kashimo sendiri lalu bergerak mundur untuk mengaktifkan teknik terkutuknya, yaitu Genju Kohasaku. Setelah mendaratkan pukulan ke wajah Sukuna, Kashimo lalu menyerangnya dengan serangan tipe nafas dan meledakkannya ke arah Sukuna. Jika kita ketahui sendiri, teknik kutukan Kashimo tersebut membuat ulang tubuhnya untuk dapat meledakkan segala jenis serangan yang dapat dilakukan Kashimo dari energi kutukannya. Kemudian Kashimo kembali berhasil mendaratkan pukulan lainnya. Teknik kutukannya mampu meningkatkan kelincahan dan gelombang yang dia hantamkan mampu menguapkan apapun yang ia sentuh. Namun tubuh manusia Kashimo tidak akan kuat, dan jika teknik kutukannya berakhir, tubuhnya akan hancur. Sukuna sendiri memiliki sebuah metode untuk membuatnya bisa kembali ke tubuh aslinya hanya sekali tanpa menggunakan RCT atau Reversed Cursed Technique. Chapter pun berakhir dengan diperlihatkan wujud dari Raimon Sukuna yang telah berubah. Jika kita lihat sendiri, itu merupakan transformasi reinkarnasi yang telah dimulai kembali. Thanks you for watching, see you in the next video, bye!